Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, umat yang saya kasih. Shalom semuanya. Iya, kita percaya ini hari terakhir dalam tahun 2025 dan kita akan mengganti tahun di 1 Januari beberapa jam lagi. Jadi pastikan kita harus muliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, semua karena anugerah Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Gloria, Gloria, muliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Kita menggemakan dari mulut kita, hati kita, Gloria Engkau Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi namamu. Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Amen. In excelsis Deo. In excelsis, tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan ya tak lelah bernyanyi. Amin. Di hadapan penebus. Bersukacitalah Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Haleluya. Muliakan muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami muliakan Tuhan malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu, umat yang saya kasihi. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami ada sampai tanggal 31 Desember ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami menyatakan hanya Tuhan Yesuslah yang ajaib. Tuhan Yesuslah yang dahsyat dalam hidup kami. Suka duka, hari yang berat, Tuhan telah berikan kekuatan bagi setiap kami melewati masa-masa kekelaman hidup kami. Selagi ada Tuhan, ada pengharapan. Kami tidak perlu takut dan kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selama Kau hebat. Amin. Kita bersyukur pada malam hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan-Mu,
Kami mengucap syukur Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kadang-kadang kami melewati masa kekelaman, itu yang menakutkan bagi kami secara logika. Tetapi sampai dengan hari ini, di hari yang terakhir dalam tahun 2025, Tuhan menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami patut bersyukur kepada Tuhan. Kami dapat melihat segala kebaikan Tuhan. Bapa, ini jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam segala hal ya Bapa. Kami bersyukur apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Segala sesuatu rencana-Mu Tuhan, tidak ada yang jahat. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan harapan bagi setiap kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Janji-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Nyatakan lebih lagi, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tuhan yang melimpah bagi setiap kami. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita boleh sapa kanan kiri kita, katakan tetap sukacita dalam Tuhan. Haleluya. Kita harus tetap bersukacita karena hari berganti hari tetap ada Tuhan. Tahun berganti tahun tetap ada Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yes. Kita bersukacita mengakhiri tahun 2025. Sebab Yesus menyertai kita semua. Dia Allah Immanuel. Amin. Haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, hari lepas. Aku cinta padanya. Amin. Yesus cinta saya, ku
hari ini kalau bukan karena kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hari demi hari, generasi demi generasi ada kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita akan bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Terlalu besar cintamu Tuhan bagi setiap kami. Bukti karyamu begitu dahsyat. Haleluya. Amin. Amin. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Kami terlalu yakin bukti karyamu hari demi hari Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Amin, amin. Bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari besar cintamu. Besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku. Kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik. Sangat baik, amin. Sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Boleh tepuk tangan semuanya. Yes, haleluya. Bukti karyamu nyata Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Besar cintamu, oh, besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi, amin. Dari generasi ke generasi. Yuk andalkan iman, angkat suaramu. Kau angkat sakitku, kau angkat bebanku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, baik, teramat baik. Oh, Tuhan Yesus sungguh dahsyat Bapak Ibu. Sangat dahsyat, teramat. Katakan, boleh jempolnya buat Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus sungguh baik. Sakitku. Sama-sama dengan iman katakan, kau angkat sakitku. Kau angkat bebanku. Kau angkat beban. Ayo jemaat Tuhan katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, haleluya. Sungguh baik, sangat baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat,
sekolah minggu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa, kami percaya Tuhan, rencanamu tidak ada yang jahat bagi setiap kami. Ajar kami mengerti dan memahami maksud Tuhan. Dari tanggal 1 Januari 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025. Begitu banyak kejadian dalam hidup kami. Tetapi satu hal yang kami percaya, kami dapat melewati bersama dengan Tuhan. Selagi ada Tuhan, kami tidak perlu takut akan hari esok. Semua karena nafas Tuhan, nafas kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
malam minggu sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Dengan segenap hati dan kekuatanmu jemaat Tuhan katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Amin. Amin. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sama-sama katakan, aku ada saat ini. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Katakan bersama, amin. Dipersilakan dulu. Baik saudara, karena sudah diumumkan, diberi kesempatan bersaksi, berarti dari rumah pun sudah didorong Roh Kudus, ya kan? Jadi ada yang didorong Roh Kudus, saya persilakan maju, yang semua yang mau bersaksi, dipersilakan sebelum saya menaikkan firman, karena sudah diwartakan, diumumkan. Malam ini ada ruang kesaksian dan besok ada ruang kesaksian. Dipersilakan maju berdiri ke depan, boleh. Siapa saja. Nanti satu-satu bersaksi menyaksikan Tuhan yang hebat. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Tuhan kita hebat. Dia hebat dalam kehidupan kita. Silakan boleh maju. Saya beri waktu 3 menit. Boleh maju ke depan. Shalom. Shalom. Saya bersyukur buat malam ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya dapat beribadah di tempat ini, juga kepada Bapak Gembala, sidang di tempat ini juga Ibu Gembala, di mana mereka terbuka pintu hati mereka menerima saya sebagai jemaat di sini. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Romauli Bursihan, suami saya Sahalam Barita.
anak saya 6, 3 cewek 3 cowok, pohon itu. Tempat tinggal kami ada di Dumai. Saya datang ke Medan ini bukan kebetulan, tetapi karena saya mengalami sakit, yaitu kanker. Saya bersyukur buat Tuhan. Amin. Karena Tuhan begitu besar yang tidak ternilai. Pada saat ini boleh merasakan kuasa dan mujizat Tuhan, sehingga saya dapat merasakan pemulihan di dalam kehidupan saya. Saya operasi tanggal 3 bulan 10. Berkat Tuhan mengalir bagi saya. Tuhan sediakan semua apa yang kuperlukan. Kalau dihitung secara materi saya tidak ada, tetapi Tuhan itu baik. Sebelum saya operasi kemarin saya butuh dana donor 7 kantong. Tetapi Tuhan sediakan yang terbaik, semua lancar. Darah 7 kantong boleh masuk di dalam organ tubuh saya. Saya boleh operasi. Kalau perkiraan saya, mungkin saya kemo, tetapi Tuhan baik, saya tidak kemo, hanya sinar 30 kali. Itulah berkat Tuhan saya rasakan selama di Medan itu juga. Karena dua hamba Tuhan di tempat ini juga jemaat yang dapat membantu saya di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat malam ini juga saya mulai menyaksikan kebesaran Tuhan. Pada saat malam ini juga saya tidak dapat berkumpul dengan suami, dengan Pak Hopu di Dumai. Marilah saya bantu di dalam doa. Karena saya bukan karena jalan-jalan, karena berobat. Jadi saya harus tinggalkan di Dumai suami saya juga anak-anak saya. Saya pasti akan Tuhan memberkati saya. Lebih heran lagi jadi saksi di tahun 2026. Karena saya tanggal 13 hari lagi saya sinar. Saya akan membawa berkat dari jemaat kita di sini, juga saksi yang hidup di jemaat kita nanti yang ada di GPI. Kami sebenarnya gereja di GPI di Dumai yang dilayani Bapak Gembala T.C. Hombing Bursilalahi. Tetapi saya sama itu gereja saya, dimanapun saya beribadah sama juga ibadah kita di sini. Jadi buat malam ini buat Bapak Gembala, sidang jemaat di sini juga Ibu Gembala, juga jemaat-jemaat kita, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Puji Tuhan. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat menyatakan kuasa dan mujizatnya. Silakan ada lagi. Puji Tuhan. Baik saudara, kita buka Alkitab kita. Yesaya 43 ayat 3 dan ayat 4. Yesaya 43 ayat 3 dan 4. Sudah menemukan semua? Yesaya 43 3 dan 4. Kalau sudah menemukan, baca dengan semangat. Ya. Dengan gembira, dengan bersukacita. Yesaya 43 ayat 3 dan 4. 1, 2, ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Lanjut. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa ganti nyawamu. Amin. Saya baca dengan baik, sudah dengar dengan baik. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara kekasih, tema firman hari ini, Allah Juru Selamat
mengasihi engkau. Apa temanya? Allah juru selamat mengasihi engkau. Dikatakan di sana tadi, enggak dibilang Yesus. Itu nubuatan kepada Yesus di perjanjian baru. Penggenapannya Yesus. Dikatakan ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Ya. Di sini disebut Yesus juru selamat, enggak dibuat, enggak ditulis. Allah juru selamatmu itu nubuatan kepada Yesus. Saudara. Maka tema firman malam ini, Allah juru selamat mengasihi engkau. Mengasihi kita. Mengasihi setiap pribadi. Ya. Kita bisa bernapas hingga saat ini karena Yesus mengasihi kita. Yesus juru selamat mengasihi kita. Amin. Saudara, Yesus itu adalah Tuhan. Dia tidak berasal dari bumi. Dia tidak berasal dari keturunan Adam dan Hawa. Kalau semua manusia di kolong langit ini keturunan Adam dan Hawa. Tapi Yesus bukan keturunan Adam. Saudara. Walaupun dia lahir dari kandungan Maria. Suami Maria adalah Yusuf. Tapi Maria mengandung bukan secara lahiriah. Alkitab mencatat bahwa Yusuf dan Maria sampai lahir Yesus yang disebut Immanuel tidak bersetubuh. Kenapa aku lahir? Karena saya dilahirkan ibu saya, benihnya dari ayah saya. Jadi benih Yesus anak Allah dari surga. Benih ilahi. Jadi keturunan Adam dan Hawa bukan benih ilahi. Bahwa semua manusia keturunan Adam sudah berdosa. Keturunan orang berdosa. Kalau Yesus enggak berdosa, bukan keturunan berdosa. Ini saudara. Saudara kekasih, ya, diingatkan kita Allah Tritunggal. Kalau disebutkan dari Allah juru selamatmu, Allah juru selamatku, ya, Yesus itu, ya, Allah kita Tritunggal. Kalau dikatakan dalam kitab Kejadian, Allah marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Marilah kita. Ya. Padahal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang esa. Satunya Tuhan kita, bukan tiga. Orang yang tidak mengenal Tuhan kita, Tuhan mereka itu punya anak. Sebentar lagi punya cucu. Siapa istrinya? Ya. Wajar mereka hanya pakai akal. Belum Tuhan karuniakan iman. Jadi firman ini tidak bisa semua diterima akal. Kok bisa lahir Yesus tanpa hubungan suami istri? Enggak masuk akal. Jadi kita percaya walaupun tidak masuk akal kita. Kalau itu firman Allah, percaya aja. Haleluya. Saudara, Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tidak masuk akal
Lazarus sudah berbau busuk, sudah 4 hari dikubur. Hai Lazarus, bangkitlah engkau. Bangkit itu Lazarus. Jadi kalau ada penyakitmu, ingatlah apa yang dilakukan Yesus buat Lazarus. Saudara, saya enggak takut kalau Tuhan izinkan saya hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam tidur. Enggak pernah saya khawatir. Aku bernapas hingga malam ini karena Yesus. Kalau Tuhan berkata ada uangnya 100 juta, bernapas. Enggak ada di bawah 100 juta, berhenti bernapas. Saya kira saya enggak sudah berhenti ini. Karena enggak ada uang saya pegang 100 juta. Ya. Jadi kita bernapas, sering saya katakan, bukan karena makanan dan minuman. Walaupun perlu makan minum selama kita bernapas. Itu saudara. Jangan katakan karena enak makananku, maka saya hidup sampai hari ini. Siapa bilang? Banyak orang kaya kok. Kalau menurut kekayaannya 100 tahun, bisalah dia. Umur 100 tahun baru meninggal. Atau 120. 7 keturunan harta nggak habis-habis. 7 keturunan nggak habis. Kalau bisa nakalan harta, bisa makan semua vitamin. Vitamin dalam negeri, vitamin luar negeri. Ya. Semua bisa dibeli. Tapi napas kita tidak bisa dibeli. Amin. Makanya mengapa kita beribadah malam ini? Betapa hebat Tuhan memberi napas kepada kita 1 Januari 2005 sampai 31 Desember 2025 ini. Saudara, adakah saudara tadi bersukacita? Jam 12 sudah sukacita hati. Jam 12 siang ini. Jam 5 pun belum sukacita. Masih malas-malas. Ke gereja nih aku rasa sedikitnya datang itu. Udahlah. Di rumah aja lah. Tidak menyadari kita bernapas hingga malam ini. Dari 1 Januari sampai 31 Desember malam ini. Ini karena anugerah Tuhan. Amin. Itu saudara. Nyanyian kita tadi berkata, hari bertambah hari, minggu bertambah minggu, bulan bertambah bulan, tahun lepas tahun. Ada enggak kita bertambah cinta? Ya. Tandanya kita bertambah cinta, bergairah, bersemangat melakukan perintah Tuhan. Amin saudara. Ibadah ini perintah Tuhan. Ya. Keluaran 23, 25. Ibadah. Beruntung kalau kita beribadah. Tolong Pak baca dulu. 25 ayat 23. Keluaran. Keluaran 23 ayat 5. 25. Ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Sampai di situ. Tetapi kamu harus apa? Harus tidur. Jam ibadah kita tidur. Harus apa katanya? Beribadah. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Kenapa dibilang harus? Lanjut Pak. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan sampai di situ dulu. Kalau kita dikata harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan memberkati roti makanan. Memang roti itu dimakan.
Tidak hanya dipandang-pandang. Nggak kenyang kita. Bagus sekali, enak. Roti ini bagus ini, enak ini. Tapi kita melihat ya. Roti harus dimakan. Jangan hanya lihat. Jangan hanya buat ditoples sampai 1 bulan, busuk itu. Dimakan. Ya. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu. Terus. Dan air minumanmu. Air minumanmu. Terus. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi makanan, minuman. Ya. Roti itu untuk dimakan. Air itu untuk diminum. Selama kita bernapas, jangan tolak makanan, jangan tolak minuman. Kalau ditolak makanan minuman, dang lilingbi, dang pola sakali derblewati, ya, berminggu, berbulan, nggak sampai bertahun. Kalau sudah ditolak makan dan minum, ada Alkitab tidak makan tidak minum. Yesus 40 hari tidak makan tidak minum, hidup. Karena apa? Karena puasa. Musa 40 malam tidak makan tidak minum karena puasa. Tapi tidak ada manusia tidak makan 1 bulan, tidak minum 1 bulan. Lang, saya kuat, berotot. Enggak ada itu. Saudara kekasih. Diberkati roti makananmu dan air minuman. Jadi kalau enggak beribadah, maka roti jadi sakit. Minum air jadi penyakitan. Ya. Jaminannya harus beribadah. Jadi makanan, minuman jadi berkat bagi kita. Ya. Jangan makan itu membuat kita 200 kilo. Repot kita. Hati-hati. Saya berjuang supaya jangan 200 kilo berat saya. Saya yang rugi. Ini udah pengepung ini. Udah 67 lebih. Tahun depan saya 68. Ya. Kenapa saya? Kalau saya makan terus, saya maui diri saya. Saya kira 120 kilo gampang bagi saya. Untuk naik 120 kilo. Kemarin saya jalan 3 km, gak capek-capek itu. Coba kalau berat badan saya 190 kilo. Mana bisa saya 3 km jalan. Jadi ya hari tahun ini, ya biarlah Roh Kudus berbicara. Amin. Jangan bilang Pak Gembala menyinggung khotbah di tanggal 31 Desember. Perkataan gembala tidak bisa memberkati saudara. Dan saya berdoa firman ini bukan perkataan saya. Perkataan Tuhan. Firman Allah. Amin. Datang ke sini mendengar firman Allah. Kalau gembala itu aja nih itu. Berdosa saudara. Itu aja nih itu. Saudara enggak datang mendengar firman Allah. Firman Allah tidak pernah basi. Kalau nasi bisa basi. Walaupun berulang-ulang. Ya. Enggak tahu kita berapa juta kali kita mendengar firman ini. Entah 10 juta kali, enggak tahu kita. Tapi enggak basi. Selalu makanan itu menguatkan. Inilah makanan rohani kita. Amin. Maka baca. Udah pernah enggak tamat saat Alkitab sekali aja? Udah pernah enggak 1 kali tamat dari Kejadian 1 pasal 1 sampai kepada Wahyu pasal 22. Itu yang terakhir. Pernah enggak tamat itu? Kenapa kita suka baca firman?
Hari Minggu itu ada schedule 1 Januari. Dimulai dari Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan seterusnya. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru mulai Matius. Akhirnya nanti Wahyu Desember seperti ini. Ya. Hari ini Wahyu pasal 22. Enggak ada Wahyu 23 lagi. Bacaan terakhir hari ini Wahyu pasal 22. Bacaan hari ini 31 Desember perjanjian lama Maleakhi 1. Maleakhi 1 sampai Maleakhi pasal yang keempat. Enggak ada Maleakhi 5. Saudara, kenapa kita senang baca firman? Ini makanan rohani kita. Amin. Jadi saya berdoa segar-segar semua. Ibu Gembala bilang sama saya tadi, kok segar Bapak? Tahu Bapak, Ibu, tengah 2 sampai pagi sampai sekarang saya belum tidur. Nggak ada lemas selama itu, nggak ada kelelahan. Semuanya kita pernah lelah. Makanya jangan lelah, gitu kan? Bekerja di ladangnya Tuhan. Tapi kita lelah. Itulah manusia kita. Saya pun pernah lelah kok. Tapi hari-hari ini, walaupun saya tidak tidur, tengah 2 sampai saat ini, nggak ada lemas badan saya itu. Nggak ada. Itu kau tahu kekuatan ilahi dari Tuhan. Amin saudara. Alamilah kekuatan ilahi. Muka kita berseri-seri. Nggak murhing selalu. Saya berdoa di tahun depan nggak ada murhing dari 1 Januari sampai 31 Desember. Semua ceria. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dia baru saya hantar. Namanya penyakit kanker. Jarang itu tolong itu. Ada seorang ibu kanker juga. Saya kira sudah 15 tahun yang lalu mengalami penyakit itu. Kemo, botak ibu itu. Sampai hari ini 76 tahun masih sehat. Amin. 15 tahun yang lalu penyakit kemo tak berapa kali. Sampai dong. Masih hidup ibu katanya. Dipikir udah mati. Udah di kemo. Ya, mungkin kurang lebih 10 kali. Di kemo. Botak lah ibu. Biasanya kalau nggak ada iman, jarang tertolong penyakit kanker. Kalau kantung kering, nggak masalah. Apalah, disiksa. Paling-paling nggak bisa makan enak. Kalau kantung kering kan, kalau kanker, itu lebih ngeri saudara. Saudara yang kekasih. Di kamus bahasa Indonesia, juru selamat artinya adalah orang yang menyelamatkan. Juru selamat. Orang udah mau mati dia. Kalau enggak ada menolong di kolam renang itu mati dia. Penyelamat itu. Enggak jadi mati karena ada melamatkan. Ada yang ahli berenang, cepat angkat. Hidup dia, enggak mati. Penyelamat itu. Itu di kamus bahasa Indonesia saudara. Bahkan dikatakan menolong dari bahaya. Udah mau ditaruh, langsung orang menarik. Mengangkat. Itu penyelamat buat dia. Kalau enggak udah selesai, binasa, mati dia. Saudara, dari bahaya. Bahkan menyelamatkan dari penderitaan. Menyelamatkan dari kebinasaan. Pekerjaan setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri dari kita? Damai sejahtera. Holan na susah. Adok kepeng na susah. Sorong pepeng na tong susah. Tebas susah. Tapi saudara, ya, Yesus menyelamatkan kita.
Karena Yesuslah kita. Dalam kekurangan pun ada sukacita. Amin. Dalam kekurangan pun hati yang gembira. Waktu masa-masa banjir, 60 cm paling sedikit, rumah masuk air. Ya. 3 jam saya dari jam 5 sampai jam 8. Saya lihat lari itu. Naik. Sudah kami naikkan setengah meter. Lewat lagi. Masuk air ke rumah. Lebih kurang 60 cm. Saudara, ya, kedinginanlah saya. Seginilah air di jalan itu. Ya, pergilah saya supaya menghangat benem, minum kopi dulu. Segini air. Datanglah Pak Yabes. Pak, di mana Bapak? Di sini. Kujemput dia. Iya, aku bilang. Saya pikir pakai mobil. Mobil nggak bisa lewat. Ya, jalan dia bawa payung. Dijemput dengan jalan kaki. Bukan saya gendong, sama-sama jalan lah kami kan. Saya masih bisa berjalan, nggak perlu digendong. Ibunya digendong saudara, untuk melewati segini air, digendong nah. Saudara, bagaimana lah menimbulnya? Saya nggak cerita kemana-mana. Pokoknya timbullah. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Nggak saya pikir uang. Dipikir nggak datang uang. Nggak mungkin saya minjam sama jemaat. Pasti nggak percaya. Banyak uang gembala itu. Tidak ada pinjam sama siapapun. Saya hanya berdoa, tenangkan. Ya gembira saya terus. Saya lihat, saya senyum. Saya luar biasa Engkau Tuhan. Saya tidak mikir uang. Seringkali kita mikir uang, susah kita. Gak ada, kita pikirin, gak datang-datang. Makin susah tidur. Saya gak pikir, tenang aja. Ya. Semua cukup. Itu cara Tuhan. Amin saudara. Semua cukup. Udah aku tahu itu, kalau minjamlah uangmu, kita bikin kepada jemaat. Banyak orang gembala itu. Kan gitu kan. Memang banyak kok. Banyak sukacitanya mengikut Tuhan ini. Amin. Enggak pernah kelihatan kekurangan uang saya. Seperti banyak uang saya. Memang uang saya banyak di bang surga saudara. Tinggal berdoa aja. Ya tetap bersukacita kepada Tuhan. Ini saya timbun 70 cm naik. Tukang didatangkan, alat-alat materialnya kita sediakan. Semua karena Tuhan. Amin. Tidak mau berharap kepada manusia. Tidak mau mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, kita lihat dulu beberapa ayat. Kita lihat Matius pasal 1 ayat 21. Silakan Pak. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa. Semua manusia berdoa. Tema kita di Natal adalah Allah hadir untuk menyelamatkan. Keluarga itu ada pribadi lepas pribadi, tengah-tengah keluarga. Anak, suami istri dan anak. Paling sedikit suami istri itu kata keluarga. Saudara, dia menyelamatkan keluarga. Dia Allah hadir. Yesus hadir di kandang domba di Betlehem, lahir untuk menyelamatkan pribadi lepas pribadi. Amin. Saudara, orang yang diselamatkan harus berbeda dengan orang yang belum diselamatkan. Kalau sudah diselamatkan jangan takut. Jangan khawatir. Jujur dulu kita masih takut ya. Masih khawatir ya.
Apa beda kita dengan orang tidak diselamatkan? Saya buktikan. Saya buktikan bahwa Yesus juru selamatku. Saya enggak pikir lagi dunia ini. Kalau aku pikirin enggak beruntung, rugi. Tapi fokus hidupku, khususnya di tahun 2006, saya datang kepada Tuhan, berdoa. Saya bilang waktu berdoa pagi, kadang-kadang bangun jam 2, jam 1, jam 3, jam 4. Fisik saya lemah, saya manusia, belum malaikat. Kalau sudah malaikat, satu malam saya berdoa bisa. Saya masih manusia, makan nasi seperti bapak ibu. Aku bilang, Tuhan, lemah saya Tuhan. Tapi saya percaya kalau Tuhan beri kekuatan ilahi, saya kuat. Gak sampai 3 menit, 5 menit. Saya rasakan kekuatan ilahi. Tuhan beri kepada saya, langsung saya duduk. Saya tidur berdoa, Tuhan tolonglah. Lemah badan saya cuma lah Tuhan, lemah saya Tuhan. Berilah saya percaya kekuatan ilahi bersumber dari Engkau. Seketika itu saya berdiri, saya duduk. Saudara, Yesus juru selamat saya. Yesus juru selamat saudara. Orang yang tidak diselamatkan seringkali menangis soal kebutuhan. Tapi saya hari-hari ini menangis bukan soal kebutuhan. Udahlah. Kalau bagaimana aku siaplah. Apapun terjadi aku siap saya. Gitu. Soal kebutuhan saya pikirkan lagi. Bayangkanlah kami suami istri enggak kerja kan. Hanya berharap dari Tuhan. Sejak 92 sampai hari ini. Sudah 33 tahun. Jalan 34. Kami hanya mengabdi kepada Tuhan. Dulu kami suami istri mengabdi kepada negara. Tiap hari saya kerja. Dari Senin sampai Sabtu. Tapi bila saya mengabdi kepada negara, saya masih khawatir. Saya masih takut hidup ini. Tapi khususnya hari-hari sepanjang tahun ini, saya tidak takut, saya tidak bimbang, saya tidak khawatir. Aku siap apapun Tuhan izinkan. Dan saya tidak mengeluh, saya terus gembira. Kenapa saya gembira? Karena Tuhan Yesus Kristus di pihakku siang dan malam. Siapa yang berani mengganggu saya? Setan iblis. Mana berani dia? Karena Yesus di pihakku siang malam. Tuhan Yesus Kristus di pihakku siang malam. Itulah membuat saya gembira. Itulah membuat saya sukacita. Dan saya percaya Yesus Gembala Agung, Yesus Juru Selamatku, Yesus suamiku dalam kebenaran keadilan, Yesus kepala bagi saya. Dia menyertai saya. Sepanjang hari, sepanjang malam, Yesus menyertaiku. Kalau Yesus menyertai saudara, nomor 1 ibadah. Gak ada alasan. Kalau lelah, beri kekuatan ilahi Tuhan, pasti bisa. Tapi enggak diberi. Saya pun alasanku itu nih. Lelah, capek. Mari kita tingkatkan tahun 2026. Amin. Jangan dilindas oleh kelelahan dan kecapekan. Aku capeknya. Walaupun enggak seperti saudara kerja. Dulu aja capek. Tidur aja capek. Apalagi kerja. Pasti capek. Saya aja enggak ada kerja. Capeknya saya. Dulu pun capek. Tidur pun capek. Apalagi saudara bekerja pasti capek. Tapi doa saya. Marilah tahun 2026. Mintalah kekuatan ilahi. Haleluya. Maka ku nikmati, khususnya bulan-bulan terakhir ini, saya terheran-heran. Memang Tuhan itu ajaib. Ya. Kan bisa dilihat orang wajah kita. Merengutkah? Orang kaya pun bisa merengut. Apalagi orang miskin. Udah banyak uangnya, merengut mukanya. Gitu. Apalagi orang miskin. Sudah, tapi hanya kalau
Tuhan Yesus Kristus di pihak kita, kita gembira, kita bersukacita. Kalau Yesus menyertai kita, enggak ada yang kita takutkan, saudara. Maka dialah Tuhan dan Juru Selamat kita temannya, dan dia mengasihi kita. Kita lihat Yohanes 3:16. Ini ayat biasa. Saudara, kalau sudah kita yakin hidup kekal sudah dikaruniakan, sudah kita terima, gembira selalu. Kita tahu hidup kekal itu luar biasa, tapi belum mengalami masalahnya. Ya, Yohanes 3:16. Modal percaya. Silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Apa yang kita takutkan? Nggak makan, nggak minum. Kalau masih takutnya kita soal makan minum, tidak beda kita dengan orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nggak beda. Namanya beragama Kristen, tapi sama dengan mereka. Takut, khawatir. Saudara, berkurangkah sukacita kita kalau nggak ada perkembangan hidup kita? Nggak perlu. Kalau orang meremehkan kita, dia berurusan dengan Tuhan. Hidupnya gitu-gitu aja. Udah 20 tahun ngontrak rumah terus. Udah 30 tahun ngontrak rumah terus. Mungkin disepelekan orang. Nggak perlu. Kita tadi firman Tuhan, Yesaya 43. Kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Orang nggak percaya Yesus, tiap tahun mulai sepeda motor, mobil berganti-ganti. Ya. Kok kita nggak berganti? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sukacita kita bukan karena kelihatan itu. Bukan yang dilihat oleh mata. Saya sukacita bukan karena apa yang saya terima. Apa yang sudah saya terima. Enggak. Saya bersukacita karena Tuhan. Amin, saudara. Saya sering kali menangis, ku ingat kebaikan Yesus itu. Dia di atas salib. Tubuhnya dicambuk. Darahnya semua tercurah. Habis darah. Sebelum dia meninggal. Sudah selesai. Sudah ditanggung semua penyakit kita. Sudah ditanggung semua kelelahan kita. Kecapekan kita. Jadi kalau kita nggak capek, itu namanya ilahi. Itu pekerjaan dia bagi kita. Amin. Kalau kita semangat walaupun ya, udah timpa tangga, ditimpa ilahi, tapi kita bergembira. Itu karena Yesus. Haleluya. Lihat Ayub, anak mati semua, harta habis, tubuhnya hampir binasa, tapi dia kuat karena Tuhan. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Saudara kekasih, ya, percaya hidup kekal itu kita alami sekarang. Amin, saudara. Orang yang sudah menerima hidup kekal selalu gembira selama bernapas, selalu bersukacita selama bernapas. Ini kita pertahankan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun lepas tahun, tetap bergembira. Pastikan 1 Januari besok sampai 31 Desember 31 seperti ini 2006 tetap bersukacita. Peliharalah hati yang gembira itu. Amin, saudara. Itu dilihat orang, saudara. Satu ayat lagi kita lihat. Ya. Kita baca Kisah Para Rasul 4:12. Setelah kita baca ini, maka kita ada 5 poin yang perlu kita bawa pulang.
modal kita sepanjang tahun 2026. Supaya kita benar-benar Allah Juru Selamat mengasihi engkau, mengasihiku, mengasihi kita. Kita baca dulu ini. Ayat Kisah 4:12. Kisah para Rasul Yesus 4 itu. Ya. ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus penyelamat bagi umat manusia. Amin saudara. Yesus menyelamatkan kita. Maka di tahun besok, malam ini pergantian tahun, berkomitmen sekaya manapun manusia enggak selamat kecuali dia percaya kepada Yesus dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, hanya Yesus Juru Selamat. Agama Kristen tidak bisa menyelamatkan. Kita enggak bicara agama lain lah. Agama Kristen tidak bisa menyelamatkan. Enggak ada keselamatan di agama Kristen. Yesuslah Juru Selamat kita. Haleluya. Juru Selamat itu selalu menyertai kita. Dia kepala kita tubuh. Dia gembala yang baik, kita domba. Kurang apa lagi? Kalau domba terus dijaga kita, dituntun ke air tenang, ke rumput hijau. Dia gembala kita. Kalau kita punya gembala, gak ada yang takut. Kita tahu nih gembala, tapi kita belum digembalakan masalahnya. Kalau kita baru digembalakan oleh Yesus, selalu gembira. Maka 5 poin akan kita kiranya jangan lupa tiap hari syukuri 5 poin ini. Ya. Baca Pak ayat Yesaya. Di 5 poin ini terdapat, bukan dikarang-karang oleh manusia. Yesaya 43, 41 ayat 10. Apa kata di sana? Yesaya Ini 5 poin itu. Ayat 10, 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iya. Dari ayat ini 5 janji Tuhan membuat kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ada 5 janji Tuhan. Yang pertama, aku menyertaimu. Apa yang pertama? 5 janji. Peganglah ini sepanjang tahun 2006. Aku menyertaimu. Siapa menyertai? Siapa? Yesus menyertai kita. Anak Tuhan, hamba Tuhan masih takut. Berarti tidak pegang janji yang pertama. Aku menyertaimu. Kalau saya enggak mengeluh lagi. Udah siap. Kalau mati ke surga. Itu aja. Ngapain takut? Enggak takut saya mati. Mati ke surga. Hidup bersama Yesus. Ngapain takut? Anak-anak serahkan sama Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab anak kita. Macam mana lakuin nanti? Macam mana hidup? Serahkan aja sama Tuhan. Dia sempurna, bertanggung jawab Tuhan. Bertanggung jawab Yesus. Udah saya serahkan sama Tuhan. Saudara. Aku menyertaimu.
Percayalah yang pertama, Tuhan menyertai kita. Yang kedua, aku adalah Allahmu. Kalau bapak kita presiden, takut kita nggak makan minum, takut kita nggak bisa beli mobil. Anak presiden masalahnya. Tapi kalau kita anak orang miskin, takutlah. Kenapa saya dilahirkan? Kok jadi miskin lah bapakku dan mamaku? Itu kulah manusia. Kenapa nggak kaya bapakku dan mamaku? Dosa itu. Tuhan kita melebihi orang kaya di dunia ini. Aku adalah Allahmu. Soal penyakit kah? Semua tersedia dalam Tuhan. Aku Allahmu, jangan ragu. Kalau kita khawatir, kita takut, omong kosong itu. Bukan Tuhan Allahnya. Siapa yang membuat takut? Setan, iblis. Jadi kalau kita takut, khawatir, berarti sama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku akan menolongmu. Maka datang aja kepada Tuhan terus. Setiap hari datang menghadap kepada Tuhan. Senangkan hati Tuhan, taati perintah Tuhan. Memang kita lemah, bilang sama Tuhan, mampukan aku di tahun 2026 menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan yang taat dan setia. Ini kapan salam? 3 bulan menjelang, 3 bulan, muncul sekali. Salam lagi 3 bulan. Paling-paling 4 kali setahun dia beribadah. 3 bulan masuknya. 3 bulan. Berarti kalau 4 kali, hanya 4 kali setahun itu. Kok bayi ini, kalau nggak ditolong Tuhan, girit-girit nih pinggul. Bilang, tolong saya Tuhan, tolong saya. Biar saya berubah di tahun 2026 Tuhan. Nggak tahu kapan Tuhan datang. Saya pun tidak mampu kalau bukan Tuhan yang menolong saya. Amin. Engkau penolongku. Saya tidak mau mengeluh apa ku alami diri saya nggak mau mengeluh lagi. Saya hanya datang kepada Tuhan. Saya bersyukur aja. Madok mau latih Tuhan. Holam mau latih nah mau teman dok. Dan orang be mampu mulut saya bersungut-sungut. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Enggak ada pertanyaan kenapa? Toriya lu sisi bolisi do. Nasongono do. Saya enggak mau bertanya apa yang ku alami. Bersyukur. Berterima kasih kepada Yesus. Haleluya. Tenang jiwaku. Bergembira saya. Haleluya. Tuhan penolong kita. Itu yang ketiga. Yang keempat. Ya. Tuhan akan menguatkanmu. Tuhan menolongmu. Tuhan menguatkanmu. Sering aku lemah. Aku bilang, Tuhan lemah aku Tuhan. Berilah kekuatanmu. Langsung kurasakan. Gak lama-lama. Gak perlu setengah jam. Tuhan beri kekuatan. Amin. Tuhan kita gak jauh. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan beri kekuatan. Jadi Tuhan lihat kita tahun 2026 ya. Rohnya menyala-nyala. Berdoa pribadi, berdoa bersama. Saya totalitas. Sekuat tenagaku, sekuat suaraku. Aku mau menyembah Tuhan, aku beribadah kepada Tuhan. Kalau saya senangkan hati manusia, manusia enggak melawan saya. Saya hanya menyenangkan Tuhan. Amin. Mari kita menyenangkan Tuhan. Semua akan ditambahkan. Kalau kita benar menyenangkan Tuhan,
Tuhan menguatkan kita. Tuhan menguatkanmu. Tuhan menguatkan kita. Yang terakhir dikatakan, Tuhan akan menopangmu dengan tangan yang adil. Jadi kalau Tuhan menopang kita, ada kemenangan. Kemenangan hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ada kemenangan. Saya tidak bisa baca yang di hati saudara, tapi Tuhan sedang lihat hatimu satu persatu. Ada yang enggak menyerah sama Tuhan? Tuhan tolong saya. Saya pun berkat sampai hari ini, lemahnya saya Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau beri kekuatan. Saya udah nikmati. Kalau Tuhan yang beri kekuatan, saya menjadi kuat. Amin. Tuhan beri kekuatan. Menopang. Karena kita lemah, perlu Tuhan menopang. Oleh tangan kanannya yang adil, kebenaran dan keadilan, firman ini nyata dalam hidup kita. Bilang sama Tuhan, Tuhan, firman itu adalah Allah sendiri. Maka kita baca firman, kita berjumpa dengan Tuhan. Kita renungkan firman, berjumpa dengan Tuhan. Maka firman ini Allah. Amin saudara. 5 poin ini membuat kita. 5 janji Tuhan membuat kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ada 5 tadi. Yang pertama, aku menyertaimu. Yang kedua, aku adalahmu. Yang ketiga, aku akan menolongmu. Yang keempat, aku menguatkanmu. Yang kelima, aku akan menopangmu. 5 ini. Haleluya. Jadi saya harap bereskan hatimu. Ku bereskan hatiku. Sama-samalah kita membereskan hati. Amin. Amin. Bereskan hati memasuki tahun 2026. Jangan simpan kesalahan manusia. Itu gak beres hatinya. Gak beres. Tuhan mau bereskan hati. Apa gunanya kita kalau gak beres hati kita? Pintu surga tertutup. Pintu berkat tertutup. Bereskan hatimu. Biarlah hatimu hanya gembira. Hatimu hanya bersukacita. Maka segala sesuatu Tuhan akan menambahkan. Amin buat firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bangkit.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Kepala Agung Kepala-Gereja, mempelai pria sorga yang kami nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Selamat menyambut tahun baru. Tuhan menyertai kita, Allah Immanuel.